Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Indramayu akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam observasi akademik, terdiri dari observer, coach, dan coaching. Bersama saya Nurhayati dari SDN 2 Karangsong. Dan saya Aza Asri Fauziati dari SDN 2 Pabean Kudik. Dan saya Erni Herawati dari SLB Negeri Mutiara Hati. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu. Selamat sore Bu Aza. Selamat sore juga Bu Nur. Gimana kabarnya hari ini Bu Aza? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Bu Aza. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan memberikan beberapa pertanyaan sama Ibu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu, pada coaching kita kali ini, coach dan cozy akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada coaching, dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan juga jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Aza, yaitu yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada saat coaching kali ini Bu? Saya akan mengembangkan mulai dari kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin Ibu observasi? Ya, saya akan mengembangkan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh iya gitu ya Bu ya. Berarti Ibu akan mengembangkan pertanyaan yang berbobot dan apa tadi Bu? Mengajukan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan aktif ya. Baik Ibu, kemudian yang terakhir yang ingin saya tanyakan yaitu indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini. Saya akan menggali potensinya ya, dengan menemukan solusi-solusi dari masalah yang diceritakan oleh coach. Oh gitu ya Bu ya. Baiklah, mungkin demikian dulu ya Bu observasinya kali ini. Silahkan Ibu melakukan proses coaching bersama coachnya. Mangga Bu. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Erni. Waalaikumsalam Bu Aja. Selamat sore Bu. Gimana kabarnya Bu Erni? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Bu Aja? Alhamdulillah baik. Ya. Sepertinya Bu Erni ada masalah ya. Kelihatannya kayak kelihatan lagi bingung gitu. Kenapa Bu Erni? Betul Bu Aja, saya itu lagi bingung. Di kelas itu pembelajaran tidak kondusif. Kira-kira apa yang membuat pembelajarannya sampai tidak kondusif? Ada anak-anak yang tantrum, kemudian ada anak-anak yang SD juga, jadi pembelajaran tidak berjalan dengan kondusif. Kira-kira apa yang membuat siswa begitu ya Bu ya? Kalau untuk anak yang tantrum, jadi ketika saya memperhatikan anak yang usil, anak tantrum karena dia selalu ingin diperhatikan. Kalau yang anak yang usil mungkin kurang media pembelajaran. Tadi Ibu sudah memantaukannya ya Bu ya. Kira-kira penyebabnya itu begitu. Nah, pernah nggak Ibu menganalisis pembelajaran Ibu atau apa gitu pembelajaran Ibu? Apa ada yang kurang gitu? Mungkin ya Bu, jadi si anak yang tantrum itu
bisa Ibu lakukan lagi? Mungkin untuk pembelajaran menjadi kondusif dan menyenangkan menggunakan menyanyi. Berarti Ibu selain dengan belajar juga tadi dengan pembelajaran yaitu dengan menyanyi ya Bu ya, supaya anak-anak lebih fokus ya Bu ya. Terus apa ada lagi yang akan Ibu lakukan? Mengatur tempat duduk saya lebih dekat ke anak yang tantrum dan membuat media-media yang menyenangkan. Mengatur tempat duduk Ibu dengan media dan menyanyi ya Bu ya. Dalam pelaksanaan itu tentunya Ibu pasti membutuhkan dukungan dari pihak lain. Ya betul Bu. Kira-kira Ibu minta dukungan dari siapa atau pihak mana saja? Mungkin saya akan minta dukungan ke Ibu Nur karena Ibu Nur sama-sama mengajar SD. Jadi Ibu akan meminta bantuan ke Ibu. Setelah itu Ibu dari skala tadi ya Bu ya, skala 1 sampai 10, di mana posisi Ibu dalam pencapaian sekarang? Kalau sekarang mungkin baru Setelah Ibu menyampaikan tadi dari awal sampai akhir, apakah Ibu secara tidak sadar sudah menyampaikan solusi ya Bu ya? Bagaimana sekarang kondisi Ibu sebelum yang tadi? sekarang jadi ada pencerahan atau pembelajaran kondusif seperti apa, jadi kebayang itu nanti pembelajaran kondusif. Setelah tadi ya saya nanya kabar kan Ibu bingung dan serasa ada yang mengganjal ya. Sekarang apa masih ada yang mengganjal? Mungkin sudah tidak ada yang mengganjal, jadi saya sudah lega gitu ada solusinya. Alhamdulillah sekarang hatinya sudah membaik ya, tidak berkeluh kesah lagi. Apakah ada yang ingin dibicarakan lagi selain hal ini? Mungkin saya jadi mendapat pencerahan dari tadi saya tidak sadar telah menemukan solusi dari permasalahan pembelajaran yang kondusif, harus dengan duduk saya yang dekat dengan anak yang tantrum, kemudian pembelajaran menggunakan media-media pembelajaran dan menyanyi, jadi anak senang dalam pelajaran. Kira-kira pertemuan kali ini apa yang Ibu dapatkan? Saya mendapatkan pencerahan yang tadi itu, jadi tahu pembelajaran yang menyenangkan seperti apa, untuk mengatur anak yang kondusif seperti apa, menggunakan media gitu. Jadi Ibu sekarang sudah tenang ya, hatinya juga sudah lega gitu, sudah mencurahkan isi hati Ibu ya Bu ya. Alhamdulillah. Apakah ada yang ingin diceritakan lagi? Kapan rencana Ibu akan melakukan? Rencananya mungkin hari Rabu, karena besok ada acara di sekolah, mungkin baru ada pembelajaran nanti hari Rabu. Jadi saya akan nanti akan menanyakan lagi ya bagaimana selanjutnya yang dilakukan Ibu ya. Udah dulu ya Bu ya, silakan Ibu melanjutkan kegiatan Ibu. Terima kasih telah percaya kepada saya, sudah berbagi keluh kesahnya Ibu kepada saya. Ibu, saya juga berterima kasih karena saya pun mendapatkan pencerahan dari Ibu. Assalamualaikum Bu Eni. Waalaikumsalam Bu Aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Nur. Tadi Ibu sudah melakukan coaching bersama Bu Erni ya Bu ya. Iya. Sebelum penutupan nih, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Aza. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Tadi saya melakukan coaching itu dengan menerapkan pendekatan Tirta. Ya, jadi dan juga saya senang menerapkannya. Oh oke Bu Aja, menurut saya sebagai observer ya Bu ya, proses coaching Bu Aja dan Bu Erni tadi sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur kita. Juga Bu Aja sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Erni, sehingga Bu Erni bisa menemukan solusi dari permasalahannya.
serta proses coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah Bu, saya ingin bertanya lagi, yang kedua yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Ibu lakukan? Iya, tadi saya ingin mengembangkan kompetensi saya dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi supaya saya bisa lebih menggali lagi potensi dari coaching untuk menemukan solusi dari permasalahan. Oh itu ya Bu ya, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi kita kali ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup pertemuan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Aja. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah juga baik. Saya dengar Ibu akan melakukan coaching dengan rekan Ibu ya. Betul Ibu. Saya di sini akan melakukan observasi mengenai proses coaching yang akan dilakukan. Sebelum mulai coaching, kita akan mendiskusikan terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk menilai proses coaching ini. Kira-kira saya akan menilai Ibu berdasarkan rubrik penilaian coaching. Apakah Ibu sudah menerapkan kegiatan coaching sesuai dengan prinsip coaching atau belum, yaitu dengan prinsip coachingnya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu ya. Sebelum melakukan coaching ini, apakah kira-kira Ibu berkenan? Kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nanti saat melakukan coaching? Pertanyaan berbobot, mendengarkan aktif. Pertanyaan berbobot dengan mendengarkan aktif. Terus bagus sekali ya Bu ya. Nanti saya akan mengamatinya lagi. Terus apa ya? Apakah ada yang ingin spesifik Ibu kembangkan Dari pertanyaan berbobotnya ya Bu. dari pertanyaan berbobot untuk indikator ketercapaian ujian pengembangan yang Ibu inginkan seperti apa ya? Indikatornya ingin lebih ketika kunci ketika saya memberikan pertanyaan kepada kunci bisa memaksimalkan potensi yang ada di kuncinya dan kunci dapat menemukan solusi-solusi atas permasalahan. Baiklah Ibu, kalau begitu nanti setelah ini silakan Ibu melakukan coaching. Semangat ya Bu ya, semoga berhasil. Baik Ibu, terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam Bu Erni. Apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Gimana kabar Bu Erni juga hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Saya melihat Ibu kurang gimana gitu ya Bu. Apa ada masalah? Iya betul Ibu, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan sama Ibu. Ingin menyampaikan apa ya Bu? Ini Ibu, ini terkait dengan rekan guru di sekolah saya. Saya perhatiin dari tahun ke tahun tidak ada perubahan cara mengajarnya. Menyampaikan materi pembelajaran masih menggunakan metode ceramah, belum tergerak untuk adanya perubahan. Padahal kita ketahui perkembangan teknologi sekarang ya Bu ya yang sangat pesat, zaman semakin canggih sehingga pembelajaran kurang bervariatif. Nah, jadi dari diskusi kita ini Ibu ingin mendapatkan apa? Dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah dalam penyampaian materi pembelajaran. Tadi Ibu sampaikan ada guru yang dari tahun ke tahun pembelajarannya kurang variatif gitu ya, padahal sekarang udah zamannya teknologi gitu, bisa memungkinkan pembelajaran yang bervariatif. Menurut Ibu pembelajaran yang bervariatif itu seperti apa? Pembelajaran
menggunakan fasilitas dan sarana yang sudah ada, misalkan dengan PowerPoint itu Bu, kemudian dengan menggunakan Fokus, kemudian menggunakan aplikasi pembelajaran Quizizz yang sedang semarak yang digunakan sekarang ya mungkin Bu itu. Menurut Ibu dari pembelajaran variatif itu, nah si guru tersebut bagaimana untuk mengajak guru tersebut bisa pembelajaran variatif itu? Ya mungkin dengan melakukan itu Bu, pendampingan, mungkin dengan mengajak guru tersebut untuk menjadi perubahan, sehingga dapat dengan melakukan pendampingan itu dapat meningkatkan kualitas pembelajarannya. Nah, kapan nih rencananya Ibu untuk mengajak guru tersebut melakukan perubahan itu? Mungkin saya akan melakukan minggu depan Bu, karena dalam 1 minggu ini kita banyak kegiatan di sekolah, jadi mungkin saya akan melakukan minggu depan. Siapa yang akan Ibu ajak untuk membantu guru tersebut dapat melakukan perubahan itu? Mungkin saya akan mengajak teman sejawat saya yang bisa menggunakan IT, ya, yang pintar dengan IT. Kemudian kita melakukan mentoring, pendampingan terhadap guru-guru yang tidak bisa menggunakan media pembelajaran. Dari diskusi kita ini, apa yang Ibu dapatkan? Dengan diskusi kita kali ini, saya mendapatkan sedikitnya pencerahan bagaimana cara untuk melakukan perubahan terhadap teman sejawat saya, yaitu dengan melakukan pendampingan, mentoring, kemudian bisa melakukan pelatihan-pelatihan, sehingga adanya perubahan yang lebih bervariatif. Baik Ibu, terima kasih ya Bu. Jadi dari diskusi kita, jadi Ibu telah mendapatkan solusinya bagaimana cara mengajak teman Ibu yang kurang bervariatif dalam pembelajaran. Semoga terlaksana ya Bu, dan guru tersebut dapat menerima dengan baik. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Erni. Assalamualaikum Bu Erni. Waalaikumsalam Bu Aja. Gimana kabarnya Bu Erni? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah juga baik. Sudah kan melakukan proses coachingnya? Sudah Bu. Bagaimana tadi prosesnya? Apa Ibu merasakan setelah melakukan, apa yang Ibu rasakan setelah melakukan proses coaching itu? Setelah melakukan coaching, saya bisa menggali potensi dari coaching. Nah, terus apa lagi? Saya senang ketika coaching telah menemukan solusinya dan bisa mengembangkan potensi saya dari memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga coachingnya dapat menemukan solusi. Alhamdulillah, saya tadi sudah melihat dan mengamati Ibu melakukan coaching dengan pendekatan Tirta. Saya juga melihatnya sudah bagus, dari lengkap, mulai dari tujuan, identifikasi maupun tanggung jawab, semua sudah Ibu lakukan tadi ya, sudah Ibu terapkan. Kira-kira kompetensi coaching mana lagi yang Ibu kembangkan setelah melakukan proses coaching tadi? Mungkin lebih lagi berlatih tentang coaching, jadi biar si alur tirtanya runtut dan rapi. Oh iya Bu, secara umum semuanya sudah berjalan dengan baik. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dalam melakukan proses coachingnya ya. Ada lagi yang ingin Ibu bicarakan? Kalau tidak ada lagi, kita sudahi saja ya diskusinya. Alhamdulillah, semoga kita bisa berjuang melalui proses yang lebih bagus lagi. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam Bu Erni. Apa kabar Bu Nur? Alhamdulillah baik. Gimana kabar Bu Erni juga? Alhamdulillah baik Bu. Saya dengar Ibu akan melakukan coaching ya dengan Bu Aja. Iya betul Ibu.
sebelum coaching saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian praobservasi yang ketika coaching apakah menggunakan alur kita seperti mendengarkan penuh, memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian saya akan memberikan pertanyaan, apa kompetensi yang akan dikembangkan oleh Ibu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching kali ini yaitu yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Nah, dari tersebut mana yang akan spesifik Ibu lebih kembangkan? Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama mendengarkan aktif dan yang kedua mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coach. Nah, dari diskusi ini apa yang Ibu harapkan dari coaching yang akan Ibu lakukan? Yang saya harapkan indikator yang dikembangkan coaching yaitu bisa memahami dari permasalahannya dan coach juga bisa mendapatkan solusi dari permasalahannya. Baik Bu, semangat melakukan coachingnya Bu. Baik Bu, Terima kasih. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Azza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Azza? Alhamdulillah baik. Kemarin katanya Bu Azza ada yang menceritakan pada saya. Kira-kira apa yang ingin disampaikan Bu Azza? Iya nih Bu, saya tuh lagi bingung banget di kelas tuh Bu, ada siswa yang kayaknya bosan aja belajar. Tadi pelajaran matematika dia ribut sendiri, muter-muter, udah saya tidur secara pelan. Duduk, ayo dengarkan, kerjakan lagi tugasnya. Sudah beberapa menit dia berputar-putar lagi. Oh, seperti itu ya. Baik Bu, berarti di sekolah Ibu itu ada anak yang memang super ya Bu, nggak mau diem ya anak tersebut. Nah, kira-kira dari percakapan kita kali ini apa yang ingin Ibu harapkan? Saya tuh inginnya tuh pembelajarannya kondusif ya, nggak ada yang anak yang sampai pembelajaran terakhir itu nggak ada yang muter-muter di kelas itu kan mengganggu teman yang lain juga ya Bu ya, jadi mengganggu konsentrasi teman yang lain. Berarti Bu Azza ingin adanya perubahan di kelas ya Bu, agar anak-anak itu lebih disiplin lagi. Perubahan seperti apa itu? Kira-kira strategi apa pembelajaran strategi apa yang bisa dikatakan sebagai kondisi ideal? Ya, sebagai kondisi ideal ya, saya ingin anak-anak itu lebih senang dalam pembelajaran. Mungkin saya akan melakukan ice breaking dulu sebelum melakukan tugas, dan juga diberikan tugas dengan cara permainan. Apa yang Ibu Azza katakan itu adalah kondisi yang benar-benar ideal dan berada di level 10 ya Bu. Dari skala 1 sampai 10 kira-kira di sekolah Ibu Azza itu ada di level berapa ya Bu sekarang? Sekarang ada di level 5. Ya, dari kondisi sekarang ini ke depannya mungkin Ibu ingin menaikkan ke level berapa? Ke level 7 sampai 8. Kira-kira apa hambatan yang dapat menghalangi Ibu dalam meraih tujuan? Hambatannya apa ya itu karena mungkin dia bosan, itu ada faktornya ya Bu ya. Mungkin salah satunya dia tidak, kan tadi pelajaran itu perubahan pecahan menjadi desimal. Mungkin dia itu bingung bagaimana menyamakan bagaimana sehingga menjadi desimal itu dikali berapa, sedangkan peserta didik saya itu tidak hafal dengan perkalian. Mungkin salah satunya itu, jadi dia bosan. Oh, seperti itu ya Bu ya. Kemudian apa yang ingin Ibu lakukan sebagai prioritas untuk melakukan perubahan? Mungkin saya akan selain dengan ice breaking, permainan, saya akan membuat catatan kecil ya
Jadi kalau desimal itu kan per 10 ya, atau per 100, per 1000. Jadi saya akan membuat catatan kecil angka berapa dikali berapa sehingga menghasilkan 10, dan angka berapa dan berapa dikalikan itu menghasilkan 100. Misal 5 dikali 2 jadi 10 ya, atau 25 kali 4 menjadi 100 gitu. Iya. Kemudian siapa yang dapat membantu dalam melakukan perubahan? Saya akan minta bantuan rekan sejawat saya, mungkin nanti yang ahlinya dalam matematika. Oh iya, Bu Asa akan minta bantuan dari ibu yang benar-benar memiliki kemampuan dalam matematika ya Bu ya. Nah, terus sekarang kita sudah berada di obrolan kita ya Bu ya. Mungkin dari percakapan ini apa sih yang Ibu Asa dapatkan? Ya, tadi dari saya yang bingung, yang ternyata saya mendapatkan solusi. Pelajaran matematika itu bukan hanya fokus ke anak diam dan mengerjakan, bisa juga dengan permainan, dan saya juga bisa juga memberikan clue atau trik-trik untuk kunci catatan kecil ya, bagaimana cara menyelesaikan pecahan menjadi desimal. Wah, saya sudah tidak sabar nih mendengar cerita-cerita Ibu Asa lagi. Mungkin kita cukupkan dulu ya Bu percakapan kita. Lain waktu kita ngobrol-ngobrol lagi. Kita tutup saja ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Bu kasih, Asa. sama-sama Bu Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam Bu Erni. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik. Gimana Bu Erni? Alhamdulillah baik, Bu. Iya. Nah, setelah melakukan coaching tadi, apa perasaan Ibu? Saya merasa senang karena dapat menggali potensi dari coach Bu. Saya tadi lihat juga ya ketika Ibu coaching, Ibu telah memberikan alur cerita yang secara runtut, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana, kemudian tanggung jawab. Alhamdulillah baik ya Bu ya. Ya, terima kasih Ibu Erni yang sudah memberikan penilaiannya terhadap kegiatan proses coaching tadi saya. Nah, setelah proses tadi coaching, apa nih yang akan Ibu kembangkan? Yang ingin saya kembangkan yaitu berlatih coaching lebih intensif agar dapat mengembangkan potensi dengan pertanyaan yang lebih berbobot lagi. Terima kasih Bu karena sudah tersampaikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.